Halo sahabat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa dimanapun berada. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Yang lagi mengalami sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Yang mengalami sebuah masalah atau banyak masalah segera diberikan solusinya atau mendapatkan solusi. Untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan jodohnya. Oke, amin. Oke, kembali bersama Kondes di edisi bertanya, apa yang dia rasa rahasiain ya darimu, apa yang dia rahasiakan darimu. Di sini Kondes sudah disiapkan 4 file masing-masing diwakili oleh hari Senin, Rabu, Kamis, Minggu. Ya, ini hari-hari sebagai pembeda, nanti akan Gondes ulik sebagai bagaimana sih karakter seseorang berdasarkan hari kelahirannya ya. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini ya. Gunakan intuisi hati, karena intuisi hati tidak akan pernah salah. Karena intuisi hati adalah bimbingan ilahi. Dan selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya kuasanya yang menjawab dengan tepat dan benar. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Silakan. Sudah memilih, sekarang sudah akan mulai ya. Dari file yang pertama ya. Di sini ada hari Senin. Hari Senin ya. Watak atau karakter seseorang ya berdasarkan hari lahir, hari Senin. Seseorang yang lahir pada hari Senin ya, biasanya ya, ini secara general karakternya atau wataknya atau sifatnya tidak pelit ya, ikhlas hati dalam memberi, tidak bisa menyimpan uang, senang membela kebenaran, dan mudah dan tidak pandai bicara ya. Oke. Jadi tidak pelit, ikhlas hati dalam memberi sesuatu apapun itu, dan tidak bisa menyimpan uang alias boros ya, senang membela kebenaran, mudah dan tidak pandai bicara ya. Oke. File pertama hari Senin. Sekarang Gondes akan tebar kartunya. Apa yang dia rahasiakan darimu? Edisi bertanya. General reading. Ini adalah general reading. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Kalau kalian ingin pure energi sahabat sendiri atau energi sahabat ya, artinya ya personal reading. Seperti itu ya. Kalau general itu Gondes menarik secara umum, secara acak dari manapun kalian menemukan video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Jangan lupa komennya, likes-nya, dan tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru Gondes ya. Subscribe sahabat semua sangat berharga buat Gondes untuk memotivasi Gondes membuat video. Ada egois atau sebuah keinginan ya di sini ya, yaitu sebuah awal daripada tindakan. Ada awal sebuah kehancuran dalam rumah tangganya ya, dan dia di sini tidak bisa memberikan cinta pada siapapun termasuk pada kamu, seperti itu ya. Lagi ada prahara di dalam rumah tangganya. Kalian berdealing dengan sosok yang sudah mempunyai pasangan, bahkan ada sosok yang sudah mempunyai keluarga atau rumah tangga. Dia saat ini merahasiakan tentang kehancuran atau kegagalan dalam rumah tangganya. Kalau dia bilang dia duda belum, baru diambang kegagalan, itu yang dia rahasiakan darimu. Saat ini yang dia lakukan atau dia rasakan adalah keputusasaan. Dia ingin melakukan sebuah pembuktian, tapi kadang-kadang gak bisa tidur. Ini ingin melakukan pembuktian kepada kamu ya. Dia gelisah kadang-kadang karena dia merahasiakan sesuatu yang
belum dia sampaikan ke kamu. Mungkin dia ngaku single parent atau duda atau sudah bercerai, tapi sebetulnya belum, ya, belum. Rumah tangganya lagi ada masalah, sebuah awal kehancuran, tapi belum hancur, masih bisa diperbaiki. Dan kemudian dipertemukan dengan kamu di sini, ya. Di sini dia putus asa untuk melakukan sebuah pembuktian kepada kamu, ya. Dia tuh kadang-kadang tuh sampai bagaimana caranya menyampaikan ke kamu, karena dia memang cinta sama kamu, tapi dia belum selesai dengan pasangannya atau dengan teman hidupnya atau dengan tunangannya atau siapapun itu. Yang pasti ini sebagian besar sudah berumah tangga dan baru mengalami sebuah awal kehancuran atau pertengkaran, ya apapun itu, tetapi ya dia sudah bertemu dengan kamu dan dia sudah main hati dengan kamu seperti itu, dan dia harus membuktikan di sini, tetapi dia belum bisa membuktikan tentang kebenaran status dia, karena dia sebenarnya masih ada pasangan dan belum mengalami sebuah penyelesaian akhir daripada hubungan dengan pasangannya. Dia putus asa kadang-kadang, ya, udah cinta banget sama kamu tapi belum bisa mengatakan bahwa sebetulnya dia itu baik-baik saja dengan pasangannya. Cuman ada macam pertengkaran, kesalahpahaman, cekcok yang besar-besaran, tetapi belum cerai atau belum putus hubungan, dan dia tidak ada pilihan lain selain kamu. Itu dia yakin, ya. Artinya Des, ya kalau yang menonton maskulin, artinya kalian berdealing dengan istri orang yang lagi punya masalah. Atau kalau kalian yang menonton adalah feminim, artinya DM feminim, ya, DF, ya, artinya kamu berdealing, ya, dengan suami orang lain atau pasangan orang lain, dan dia merasa gelisah, ya. Dia kadang-kadang putus asa di saat kamu mempertanyakan tentang hubungan, karena dia merahasiakan sejatinya dia belum selesai hubungannya dengan pasangannya. Dia masih ada ikatan secara hukum mungkin, atau memang belum ada apapun itu yang ditemukan yang bisa membuat dia indikasi untuk putus, itu belum ada. Baru pertengkaran, percekcokan. Di sini tidak ada yang dinamakan penyelesaian akhir di depan hukum gitu, atau perceraian atau talak, ya, tidak ada. Mungkin bisa rancang tapi enggak talak, atau mungkin karena cekcok dia menggunakan peluang kemarahan istri untuk mencari yang lain, seperti itu. Atau memang sudah tidak ada kecocokan di antara suami istri itu, tetapi masih ada ikatan atau komitmen yang belum mereka selesaikan di depan hukum ataupun di depan agama, seperti itu. Jadi yang dia rahasiakan adalah status dia yang sebenarnya masih punya pasangan. Kalau sahabat memilih file 1, ya, Bunda sarankan untuk memahami atau lebih tepatnya untuk mengetahui kembali lebih daripada sekedar omongan atau kata-kata dia. Jadi sebaiknya jangan sampai menyesal atau tidak, jangan sampai melukai hati yang lain, ya, atau jangan sampai kamu masuk ke lubang atau ke arena yang salah, ke ranah orang lain, ya. Kalau belum diselesaikan hubungannya, lebih baik pertimbangkan kembali. Aku udah cinta, Des. Kalau sudah cinta memang Kondes mungkin mengerti, tetapi resikonya sahabat harus pikirkan. Seandainya posisinya terbalik, bagaimana, ya. Tolong dikasih kepastian dari dia aja, minimal diminta seperti itu, yang terbaik bagaimana gitu, ya, seperti itu. Soalnya kamu masuk ke seperti memancing di air yang keruh, ya. Nanti akan ada masalah-masalah,
atau kalau tidak kamu mandi di air yang keruh, dia lagi ada masalah seperti itu, ada kegagalan. Di sini ambang kegagalan, atau di sini adalah ambang awal dari kegagalan, dan di sini masih ada potensi untuk diperbaiki, ya. Dan itu dia yakin bahwa dia bisa memperbaiki hubungan ini, ya kan. Kalaupun misal kamu yang feminim, ya, kalau mau dimadu tetapi nggak tepat waktu gitu loh, dia itu lagi ada masalah dengan istrinya, ya, kamu siap dengan resiko tentang kamu disebut pelakor atau disebut kamu memakai peluang atau kesempatan, ya. Pertimbangkan kembali, bicara baik-baik, ya, secara arif, sebaiknya bagaimana hubungan ini gitu. Tapi jangan to the point karena menyakitkan. Lebih baik kamu telusuri baik-baik, atau kalau bisa mending kamu menjauh dikit demi sedikit, ya, setelah dia selesai baru. Atau kalau kamu yang berdealing dengan kamu yang memang ada rumah tangga kamu yang kamu lagi mengalami sebuah masalah dengan keluarga kamu atau dengan pasangan kamu, pertimbangkan lagi, selesaikan masalah kamu yang ini dulu, baru kamu membuka hubungan yang baru. Karena apa? Kamu lagi dalam masalah, jangan membuat masalah baru. Nanti akhirnya seperti itu, ya, akan menjadi rumit, ya. Kamu tidak dapat di sono, kamu ditinggal pasangan, lebih parah. Dipertimbangkan kembali, ya. Dalam rumah tangga ada masalah itu biasa, kecuali memang kamu sudah mencari jalan terbaik, musyawarah tidak menemukan jalan, baru, ya, kamu diputuskan dulu, diselesaikan dulu masalah kamu, kalau kamu yang mempunyai rumah tangga, ya. Tapi kalau dia yang mempunyai rumah tangga, minta kepastian dan minta diselesaikan dulu masalahnya. Kamu tidak ingin menjadi seseorang yang memperkeruh masalah orang lain sekalipun kamu cinta. Gondes yakin sahabat aku pasti bijaksana, ya. Oke. Gondes akan shuffle pesan untuk file 1, ya. Jadi itu rahasia yang dirahasiakan dari kami. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, ya, karena kalian merasa kebingungan dan kebimbangan, silahkan personal reading, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada energi daripada elemen tanah, ya. Di sini ada elemen tanah. Ada chariot, ya, di sini. Energi, ya. Kalau Gondes bicara tentang energi, itu adalah yang bertabur di sini adalah energi itu yang ada seseorang yang bermasalah di sini, ini adalah energinya seperti itu. Ada inisial A. Ini energi yang tertarik kuat sekali. Akan ada lamaran, iya. Kalaupun ada lamaran, kalau dia dalam posisi masalah seperti ini, lebih baik kamu yakinkan dulu, ya. Saling pengertian, oke, pasti harus. Hubungan adalah meliputi dari 4 unsur yang inti, ya, yaitu setia, percaya, jujur, dan saling melengkapi. Tinggalkan dia, ya. Ada hukum namanya hukum tebar tuai. Kamu masuk ke ranah seseorang yang lagi dalam masalah, pasangan yang lagi ada masalah, suatu saat pasti ada namanya hukum tebar tuai, karena hukum alam, ya, cepat atau lambat kamu akan mengalami, ya. Jadi pertimbangkan kembali, ya, sekalipun kamu cinta mati sama dia, tapi kamu masuk ke ranah orang lain, dan ranah itu lagi dalam keadaan bermasalah, atau kamu yang lagi bermasalah, tetapi kamu meninggalkan dengan mencari masalah baru atau menjalin hubungan dengan yang lain. Sebaiknya setiap ada masalah selesaikan dulu, baru membuka lembaran baru, ya. Jangan membuat masalah itu menjadi simpang siur yang kemudian akan merugikan diri kita sendiri, ya.
Kalau kita sebagai feminin, misalkan aku udah kasih contoh ya, kita lagi ada masalah dengan pasangan, belum ada kata talak, belum ada kata cerai, kita udah menjalin hubungan dengan yang lain, itu udah bisa dinamakan dengan selingkuh. Tetapi ya endingnya kalau ketahuan kamu ditinggalkan oleh laki-laki itu, ini kita bicara tentang perempuan ya, dan kamu ditinggalkan oleh pasangan kamu yang merugi ya. Jadi selesaikan masalah, itu yang terbaik, itu yang terpuji ya. Jangan membuat masalah di suasana yang lagi bermasalah ya, dan pertimbangkan kembali yang pasti itu. Gondes nggak mungkirin ya bagaimana rasa kalau kita udah jatuh cinta, tetapi kita tidak boleh bodoh mencintai dengan cara kita menjatuhkan diri ke air yang keruh ya. Oke. Tapi kemudian Gondes sarankan ini ya, tetapi selebihnya terserah sahabat semua, karena siapa yang menjalani, siapa yang merasakan ya. Oke. Gondes akan shuffle untuk pesan alam semesta versi Gondes. Itu pesan aja yang tadi ya, yang ini ya. Gondes akan shuffle, minimal ambil satu saja, maksimal 2. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu berdoa yang terbaik ya dalam hubungan kamu, baik dengan suami ya ataupun silaturahmi ya. Ambil yang terbaik, berdoa yang terbaik untuk hubungan kamu, untuk rumah tangga kamu. Kalau kamu sudah berumah tangga, kalau belum berumah tangga dengan pasangan kamu ya, pastinya mendoakan yang terbaik untuk pasangan ya. Kalau memang sudah berusaha tidak mampu menyatukan kembali, baru kita mengambil sebuah keputusan, baru membuka hati buat yang lain. Rendah hatilah, kembalikan kepada Sang Sempurna ya. Komitmen di hadapan Allah. Misalkan kamu sudah menikah, ingat ya, dulu dia terlihat apa, sekarang terlihat apa. Ada masalah, selesaikan dulu. Serahkan pada Yang Maha Kuasa tentang hubungan kamu dengan yang lain. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah mengizinkan, kalian akan tetap dipertemukan sekalipun di usia yang sudah senja ya. Tetapi saat ini kalau di file 1 ya, ada masalah ya, ada awal kehancuran di sini. Ini kita bicara tentang dia, ini rahasia dia. Ada sesuatu yang dia tutupin, dia belum berstatus single tapi mengaku single mungkin, atau lagi bisa ranjang tapi sudah mengaku duda mungkin ya, atau belum bercerai tapi sudah mau bercerai. Ini yang dia rahasiakan. Di saat kamu meminta sebuah jawaban, kepastian tentang hubungan, dia merasa gelisah dan belum bisa membuktikan apa-apa, karena dia masih punya orang lain ya. Oke, file 1 semoga bisa menjadi pencerahan, menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau resonat ini artinya energi sahabat ya, kalau tidak artinya ini bukan energi kamu. Jadi bisa file besar juga, mungkin energi kamu ada di file yang lain ya. Oke. Ada kesalahan dari Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Allah. God bless you file 1. Bye. Masih bersama Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa ya. Edisi bertanya, apa yang dia rahasiain darimu ya. Di file yang kedua di sini ada hari Rabu ya. Kita akan mengulik karakter seseorang atau sifat atau watak seseorang melalui hari lahirnya, berdasarkan hari lahirnya ya. Oke, hari Rabu ya. Orang yang lahir di hari Rabu dikenal sebagai sosok yang dermawan dan penuh kasih sayang. Rasa sosial orang-orang yang terlahir di hari Rabu bisa dibilang sangat tinggi ya, sehingga tidak heran jika mereka mudah dan suka membantu orang lain yang membutuhkan. Mereka juga tidak suka mencampuri urusan orang lain dan bahagia dengan apa yang ada di dirinya. Seperti itu. Meski mereka cukup tenang ya,
kalinya mereka berbicara mampu mencairkan suasana. Mereka juga bisa jadi teman bicara yang menyenangkan. Oke. Hari Rabu. Berdasarkan tebar kartunya dan memaknainya. Ada The Magic file 2 ya. Apa yang dia rahasiakan darimu? Ada The Magician, ada perjuangan, ada kebijaksanaan, ya. Tapi tidak ada komunikasi, ya. Karena dia sebetulnya lagi tahapan healing. Maksudnya gimana, Des? Ada perjuangan dalam hubungan ini, ya, terutama pada dirinya sendiri juga. Ini yang dia lakukan. Menurut dia ini lebih baik seperti ini dia lakukan. Kenapa? Dia menyimpan sesuatu yang dia rahasiakan dalam dirinya, yaitu perasaan mengobati luka hati masa lalu, ya. Dia seperti seorang yang lagi ngejalanin healing gitu, dan dia tidak mau berbicara dengan kamu dan membicarakan dengan kamu. Bahkan di komunikasi mungkin sama kamu juga agak kurang, ya. Kadang-kadang makanya kamu bertanya, apa sih yang dirahasiain, kok ada yang aneh. Dia itu nggak seperti awal-awal ketemu, awal-awal jumpa atau awal-awal kenal dulu tuh intens gitu. Sekarang itu agak lebih cenderung ke mengurangi intensitas untuk berkomunikasi dengan kamu seperti itu. Ya, karena apa? Sebetulnya dia itu kalau dibilang dekat dengan kamu itu suatu godaan diri, ya, karena sebetulnya dia itu belum bisa move on dari seseorang gitu loh, seperti itu. Dan dia di sini itu memang kalian dipertemukan tuh karena alam mempertemukan kamu, dan dia saat ini juga lagi berjuang untuk bisa menutupin yang dia rasakan dalam hatinya ini, ya. Dan dia berlaku bijaksana, ya, karena memang dia juga mengagumi kamu atau menyayangi kamu atau ya ada main hati sama kamu, tetapi sebetulnya dia itu menyimpan sebuah rahasia tentang perasaan dia yang tidak atau belum bisa move on dengan orang masa lalu. Artinya dia itu masih terluka tetapi tergoda untuk mencoba menjalin hubungan lagi gitu, tetapi ternyata dia itu memang benar-benar belum bisa move on, seperti itu yang dia rahasiakan. Makanya jangan heran kalau dia itu agak sedikit nggak terlalu apa ya, kalau kamu chat pasti dia respon cepat responnya, ya. Kalau kamu bilang sayang dan dia kan bilang sayang, tapi sebetulnya itu perasaan dia itu belum bisa move on. Dia lagi berusaha belajar untuk menyembuhkan lukanya dan menerima kehadiran kamu, seperti itu loh. Itu yang dia punya rahasia. Dia sering-sering galau di sini, ya. Galau dalam hubungan ini, terutama dia dalam keadaan galau, keadaan bimbang juga dia terkadang. Tetapi kamu di sini sebagai motivasinya, kamu itu memberi semangat buat dia, kamu tuh juga semangat dia. Makanya dia kalau dibilang bimbang, ya, sisi lain dia ingin mencoba hal yang baru atau mencoba hubungan baru dengan kamu, sisi lain dia itu belum bisa move on. Mungkin karena orang masa lalunya tuh, traumanya itu terlalu benar-benar melukai hatinya, sehingga untuk healing dia agak susah, agak sulit, agak lama, makan waktu. Dan dia kadang-kadang is okay sama kamu aja gitu, okay sama kamu gitu, kayak mud-mudan gitu, ya. Tapi kemudian kalau mengingat luka yang ada di hatinya dia itu, akhirnya dia melemah gitu. Jadi kayak udahlah gitu, gak usah nyari hubungan lagi, nggak ada perlunya, nggak ada pentingnya, seperti itu. Sebetulnya dia dengan kamu tuh cocok, ngobrolnya cocok, dapat chemistry, dapat kesesuaian hati, ya, nyambung gitu, ya. Cuman dia belum bisa menemukan dirinya sendiri itu sebagai atau untuk kemana atau bagaimana, belum bisa menemukan dirinya sendiri saat ini karena dia masih butuh healing. Jadi kalau kamu kok ada sesuatu yang dia sepertinya itu ada sesuatu yang dia simpen, ya, dia belum bisa healing dengan orang masa lalu. Dia masih kayak rasanya itu masih rasa sakit atau rasa takut terulang kembali atau
takut gagal kembali itu ada di perasaan file 2 ini ya, orang yang kamu pertanyakan ini. Tapi ini bisa vice versa ya, ini bisa kamu yang merasakan tapi juga bisa yang terletak di mana energi kalian gitu. Kalau ini kalian yang merasakan, berarti ini adalah energi kalian. Ini adalah general reading, jadi mohon bijak untuk menyikapi readingan ini. Karena apa? Ini ditarik energi secara acak di mana sahabat menemukan video ini dan menontonnya ya. Tapi gini, kita bicara tentang dia seperti itu ya, itu sebetulnya yang dia rasakan. Jadi kadang-kadang kalau awal-awal mungkin dia terlalu intens ya, bisa hampir tiap malam atau tiap pagi menyapa kamu. Tapi kemudian semakin kesini ternyata masih ada bayang-bayang luka di hati atau bayang-bayang trauma masa lalu yang membuat dia itu kadang-kadang melemah seperti itu. Jadi kalau kamu memang sayang dia, bantu dia untuk healing ya, pelan-pelan ya. Oke. Dia belum ada cinta sama aku, dia belum bisa membuka hati untuk cinta, tapi dia bisa menjadi sahabat kamu, bisa menjadi tempat curhat kamu, bisa menjadi teman jalan kamu. Tapi untuk membagi berkomitmen untuk cinta belum bisa ya. Jadi di sini bisanya kamu adalah sebagai support dia sebagai support kamu, tapi saling gitu ya. Karena dia harus butuh waktu ya. Waktu ini terlihatnya sangat panjang ya, panjang sekali buat dia. Sekitar belum pasti orang ini udah terpisah agak lama sih, sekitar 5 tahun, 3 tahun lebih ya. Tapi untuk mencoba healing dia itu selama waktu itu tuh, kurun waktu itu belum bisa, dan kemudian dipertemukan dengan kamu di waktu yang tepat. Dia membutuhkan, betul-betul membutuhkan motivasi, kamu datang. Nah, dia butuh waktu healing itu sekitar 3 kemudian 2 1 3 cukup lama ya, masih lama. Minimal ya, kalau kamu mau bantu pelan-pelan mungkin bisa ya, bantu pelan-pelan, yakinkan bahwa orang masa lalu itu tidak harus diingat terus, tapi cukup dikenang saja, diambil hikmahnya, diambil pembelajarannya, bahwa segala sesuatu itu ada tujuan ya. Tuhan itu atau Allah itu membuatkan sebuah trauma atau kegagalan, itu artinya Allah tuh mencintai kamu, Tuhan tuh mencintai kamu. Kalau diberi rasa sedih ya, menurut kamu bisa meyakinkan seperti itu. Kamu diberi rasa sedih, diberi kesusahan, diberi kesedihan, diberi kegagalan ya, itu karena Allah mencintai kamu dan kamu dibentuk menjadi sosok yang tangguh seperti itu ya. Kamu harus bisa meyakinkan dan doakan dia yang terbaik. Karena apa? Ini seseorang yang kamu tanyakan di file 2, pilihan file 2 ini adalah memang cukup traumat banget ya, dan dipertemukan dengan kamu itu memang bukan sebuah kebetulan, tapi memang dia memang juga kepingin memberikan cinta ke kamu. Tetapi di tengah jalan tuh kadang-kadang dia ingin menimbang-nimbang gitu, kemudian kembali ke masa lalu, keingatan masa lalu seperti itu ya. File 2. Di sini ada energi daripada Sagittarius dan Aquarius ya. Butuh kedamaian yang pasti, seseorang ini butuh kedamaian dan didapatkan lewat kamu ya, gitu. Butuh motivasi dan didapatkan lewat kamu. Oke, saya baca pesan buat kamu. Saling pengertian ya. Di sini dibutuhkan pengertian kamu terutama. Ini kita bicara tentang dia ya, tetapi ini bisa kamu yang merasakan juga. Mencari ketenangan ya, ini kamu mencari ketenangan. Kalau kamu yang merasakan, artinya kamu ya, dia ragu-ragu padamu karena dia punya masa lalu. Tinggalkan dia. Kalau kamu memang gak mampu dan gak sanggup menghadapi sosok yang seperti ini, ya udah tinggalkan. Kamu ragu-ragu. Kalau kamu memang sama dia, kasih dukungan, kasih saran, kasih motivasi, bantu doa. Tetapi kalau kamu tidak, ya pertimbangkan kembali mana baiknya yang kamu rasakan lebih
lebih baik harus bagaimana, karena kalian yang merasakan, kalian yang menjalani, dan nanti kalian yang akan melewati waktu-waktu itu ya. Suka duka kamu yang merasakan, dan termasuk dengan membuang waktu ya. Kalau lama ya, sosok ini masih lama sih, sekitar di angka 6 ya, bisa 6 bulan, 600 hari, atau bisa 6.000 hari, atau 6 tahunan gitu baru bisa healing, benar-benar healing ya. Bila kalau kamu mampu bertahan sama dia ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, file 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Ambil hikmahnya, ambil yang baik, yang kurang baik diperbaikin, tetap positive thinking ya. Jangan pernah overthinking atau negative thinking. Kamu kalau berjalan dengan sosok ini yang kamu pertanyakan ini, kamu harus ekstra sabar, harus ekstra perhatian, harus ekstra sabar. Pokoknya kamu harus bisa menekan keinginan kamu tentang sebuah kepastian, karena dia belum bisa memberikan kepastian. Mungkin bisa jadi besok aku sayang kamu, aku mau nikah sama kamu, besok beberapa bulan kemudian dia traumatik lagi, akan bicara jujur kalau dia sebetulnya belum berani untuk memberikan komitmen gitu ya. Oke, file 2, God bless you ya. Oh ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih ya. Yang ingin personal reading silahkan personal reading kalau memang ini ranah kalian dan kalian kurang detail ya. God bless you, Allah memberkatimu. File 2. Masih bersama Kondis Tarot tentang hati dan jiwa. Apa yang dia rahasiakan darimu di file yang ketiga. Jadi sih bertanya. Kita akan memaknai ya, bagaimana karakter atau watak seseorang atau sifat seseorang berdasarkan hari lahir di hari Kamis ya. Oke. Orang yang lahir di hari Kamis terkenal sebagai pekerja keras yang pantang menyerah ya. Baginya bekerja sudah bagaikan nafas untuknya ya. Sifat itu menjadikan mereka hiperaktif ya. Tapi selalu berusaha terlihat fokus pada apa yang dikerjakan. Baiknya mereka sangat optimis ya, untuk melakukan yang terbaik dan tulus dalam menjalani hidup. Sedikit yang menjadi kekurangan orang-orang yang lahir di hari Kamis adalah sifatnya yang suka dan mudah dirayu gitu ya. Tidak jarang karena terlalu optimis ia menjadi seorang yang perfeksionis dan tidak ingin kalah dari orang lain. Ini kekurangan daripada seseorang yang lahir di hari Kamis ya. Oke. Semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan ya. Apa yang dia rahasiakan darimu? Ya, masih bersama Kondis Tarot tentang hati dan jiwa di edisi bertanya. Ada tanggung jawab, ada beban tanggung jawab. Ya. Ada sebuah keinginan ya, untuk membuka lembaran baru. Ya, ada yang namanya santai, relax, tapi dia bertanggung jawab, dan dia adalah sosok yang ceria, yang bahagia, sosok yang penyayang ya. Tetapi di sini ada sebagian yang memang kalian berdiri dengan sosok yang sudah mempunyai pasangan, dan di saat bertemu itu ya, dia menggunakan beruang, di mana dia sebetulnya lagi menunggu kelahiran sebagian atau 3/4 dari 100% ya, seperti itu. Ada beban tanggung jawab yang dia rasakan ya, yaitu sebuah apa ya, karena dia menunggu pasangannya lahiran gitu loh, menunggu di sini diartikan potensi menghasilkan atau seseorang yang lagi menunggu kelahiran seperti itu ya. Kemudian ada peluang, dan ada juga di situ dia nggak bicara ya. Dia akan bicara kalau dia masih bujangan atau dia belum ada pasangan. Sebetulnya dia masih menunggu
kelahiran dari seorang momongan ya. Ada momongan yang akan lahir ya. Jadi kalau dibilang hubungan ini cuma sekedar untuk kesenangan sesaat atau senangan ya, untuk kesenangan. Dia tidak ingin membuka lembaran baru dengan kamu, makanya di sini dia lebih santai karena dia menunggu seseorang di sini. Dan dia juga mempunyai beban tanggung jawab yaitu terhadap seseorang ini. Ya. Sosok ini memang penuh kasih sayang. Siapa yang mendekatinya akan kayak kena magnet gitu. Ya. Di sini ada anak kecil. Ini ya, harapan dia di sini. Karena dia menunggu kelahiran. Nanti kalau sudah ya dia siap meninggalkan hubungan ini karena hanya untuk sebatas kesenangan aja, untuk selingan ya, mungkin bisa dibilang selingan atau mengisi waktu kosong. Itu yang dia lakukan, sebuah keinginan karena dia kan seorang kepala keluarga di sini ya. Ya. Dan sebetulnya dia ngejalanin hubungan ini gelisah gitu loh. Nggak tenang. Dia itu ngerasa kayak ya nggak tenang aja, nggak bisa tidur karena memang sebetulnya dia cintanya sama ini, sama pasangannya yang lagi. Sosok yang kamu pertanyakan sosok yang menunggu kelahiran, tetapi dia seperti ada peluang untuk istilahnya bermain api seperti itu ya, bermain hati dengan kamu. Di sini adalah untuk kesenangan dunia. Nanti kalau sudah benar-benar ini lahir ya, dia harapan ya, ini harapan ada matahari yang seperti itu ya, chill gitu ya. Dia akan meninggalkan hubungan ini yang dia mau karena dia sebetulnya sosok yang bertanggung jawab ya, dan dia gelisah saat ini saat menjalin hubungan dengan kamu, bergelisah ya, sebuah beban tanggung jawab yang dia jalanin karena dia main hati ya, seperti itu yang dia rahasiakan. Kalau kalian di PHP-in ya, ibaratnya ini kayak di PHP-in ya, dia nggak jujur dengan statusnya, dia mengisi waktu kosong ya, sementara pasangannya lagi menunggu kelahiran, atau dia sendiri sebetulnya lagi menunggu kelahiran, menunggu momongan anak-anak ya, dan dia nanti akan meninggalkan hubungan ini seperti itu. Dia adalah the emperor, sosok seorang pemimpin yang bertanggung jawab ya. Kalau dibilang apa rahasianya ya, dia nggak jujur gitu aja, ada sesuatu yang nggak jujur. Kalau kalian memang ada di ranah ini ya, jadi kalau mengenal seseorang, Bunda sarankan untuk lebih jeli ya, lebih teliti ya, jangan langsung baper atau langsung ke bawah hati. Karena apa, apalagi untuk sebagian yang mengenal atau dipertemukan melalui sosmed ya, lebih baik ya. Kadang ada modus sosok yang mengeluh tentang pasangannya nggak sayang, pasangannya nggak ada waktu buat dia gitu ya. Kamu harus berpikir karena sekarang banyak yang kenal lewat sosmed ya, dan kebanyakan menjadi korban ya, maaf kata ya, yang kondes tahu seperti itu sih kebanyakan, karena dunia maya itu lebih kejam daripada dunia nyata ya. Ada sih 1, 2, 3 yang memang benar-benar lagi muncul dan dikehendaki yang maha kuasa untuk bertemu melalui sosmed, tetapi semua tidak ada serba kebetulan, tetapi kita tetap harus waspada dan hati-hati ya. Di file 3 suatu saat dia akan meninggalkan kamu. Itu memang sudah sebuah keinginan dia, karena di sini sebetulnya beban tanggung jawab, di mana dia menunggu kelahiran, ada peluang dia mencoba bermain api ya, kalau bahasa kerennya itu bermain api atau main hati ya. Tapi dia santai, dia tidak ingin membuka lembaran baru tentang hubungan ini, karena dia ada sosok di sini yang lagi menunggu kelahiran. Dan setelah lahir sosok ini ya, the child ini, dia akan meninggalkan hubungan ini yang menjadi keinginan dia. Ini sudah difikirkan, ini adalah tujuan dia ya, seperti itu. Jadi kalau aku sarankan hati-hati saja. Kalau memang kalian ada di ranah ini, cobalah untuk lebih mengenal jauh tentang dia. Maksudnya mengenal jauh tuh lebih mengerti pribadi dia, lebih
mengerti kondisi dia sebetulnya bagaimana. Jangan sampai sahabat Gondes masuk ke ranah yang salah, masuk ke ranah lingkaran hitam. Itu adalah masalah yang suatu ranah yang sangat bermasalah ya. Dan nanti kamu akan bercucuran air mata karena kecewa atau karena terluka ya. Gondes tidak menginginkan sahabat Gondes terjadi seperti itu ya. Ini adalah prediksi, jadi jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jangan dijadikan acuan hidup sehari-hari. Tetap bersandarlah pada Yang Maha Kuasa, tetap bermohonlah pada Yang Maha Kuasa. Semoga dijauhkan dari yang jahat, didekatkan pada kebaikan-kebaikan selalu ya. Oke. File 3 ya. Coba kamu lebih memahami, mengerti tentang dia itu siapa, kenali dia lebih pribadinya ya, tentunya lebih pribadinya lebih tahu banyak ya. Jangan cuman baru kenal seminggu udah dibilang I love you, baper. Nggak boleh baper ya, nggak boleh bucin, nggak boleh baper. Serahkan pada Yang Maha Kuasa. Kalau memang kalian ada di ranah ini soulmates ya, dia sosok yang penyayang, sosok yang ceria, sosok yang penuh perhatian, dan kalian pasti nyambung pasti ya. Berdoa seperti ada harapan di hubungan ini, tapi hati-hati, di sana dia menunggu seseorang yang lagi mau melahirkan. Ada tersenyum ya, kamu sangat percaya, tersenyumlah, ada harapan. Usianya lebih muda dari kamu, tapi ada beban tanggung jawab di sini ya. Kalau kamu memang sudah cinta, it's okay, boleh cinta, tapi pesan Gondes, pahami dia siapa, telisik dia siapa, sampai benar-benar kamu mengerti, dan baru kalian mengambil sebuah keputusan untuk mencintai seseorang. Walaupun cinta itu anugerah, tapi kita diwajibkan untuk mengontrol dan untuk menimbang-nimbang segala sesuatu sebelum kita melangkah. Jadi melangkahlah 1 kali, berpikirlah 10 kali. Menurut Gondes seperti itu yang terbaik. Jangan sampai kita masuk ke ranah orang lain ya. Tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa. Hanya Tuhan Allah Sang Pencipta, pemilik alam semesta, yang berkuasa mengizinkan atau tidaknya. Jadi cintailah dia karena Allah. Kalau memang kamu udah cinta sama dia, kalau harus lepas ya itu kan kehendak Allah, jadi kita nggak bisa apa-apa ya kan. Tetapi lebih baik kamu jangan terlalu bucin ya. Untuk file 3 ya, Gondes pesankan lebih berdoa saja, bermohon yang terbaik ya. Oke. File 3, jadi ada sesuatu yang dia rahasiakan, yaitu dia menunggu kelahiran dan memanfaatkan waktu dipertemukan oleh alam dengan kamu. Di sini ada energi Scorpio dan ada energi Aries ya. Cool, tapi penuh kasih sayang, seperti itu ya. Itu energi yang ada di sini. Jadi kalau kamu baper ya wajar. Gondes nggak mungkir ya, memang sosok ini memang sosok yang bisa membuat kamu nyaman, tetapi hati-hati aja, lebih waspada, lebih jangan terlalu bucin, gitu aja pesan Gondes ya. Lebih baiknya pertimbangkan kembali ya, ketahui pribadi seseorang menjadi lebih dalam, lebih banyak kita tahu tentang asal usulnya, tentang latar belakangnya, dan tentang kehidupan dia, agar kita nggak terkecewakan. Oke. File 3, God bless you, Allah menyertaimu, amin. Oke. Ada yang tertinggal, guys, ada yang membisikkan, ada yang tertinggal. Ada pesan alam semesta versi Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Gondes akan ambil 1 aja ya, atau 2 maksimal. Kita akan buka pesannya untuk file yang ke-3. Berlabuh di satu cinta ya.
Ini bisa vice versa ya, bisa kamu, bisa dia energi, tapi kita bicara tentang energi dia ya. Jadi berlabuhlah untuk satu cinta saja ya, jangan yang dinamakan dengan triparty relationship, tidak suka, tidak enak, tidak bahagia ya kan. Ada pepatah jelek-jelek milik pribadi. Jadi kalau bisa kamu jatuh cintalah pada satu orang atau berlabuh pada satu cinta saja, jangan sampai mencintai milik orang lain atau punya orang lain ya. Insya Allah tetap berdoa, Masya Allah kamu berikan yang terbaik untuk sahabat semua ya. Oke, file 3, God bless you, Allah berkati, amin. Masih bersama Kondisimen Destar tentang hati dan jiwa di file yang keempat. Apa yang dia rahasiakan darimu? Di sini ada hari Minggu sebagai pembeda file aja ya, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu dan maknanya. Ya, terus akan memaknai bagaimana karakter seseorang atau sifat seseorang atau watak seseorang berdasarkan hari lahir. Hari Minggu ya. Pada dasarnya orang-orang yang lahir di hari Minggu dikenal sebagai pribadi menyenangkan, bijaksana meski ya, sabar dan selalu tampak ceria sedang dirundung masalah berat. Walaupun dalam keadaan masalah ya, tetapi dia tetap kelihatan sabar dan kelihatan selalu ceria ya. Mereka sangat positif ya, dan memiliki harapan yang penuh pada hal apapun. Orang yang lahir pada hari Minggu dikenal juga sebagai pribadi yang sering mendapatkan hadiah. Namun ya ada kekurangan juga sih ya, wataknya atau karakternya nih. Kekurangan orang yang lahir di hari Minggu adalah jika salah dalam pergaulan akan berbahaya karena mereka mudah terbawa pada perilaku buruk atau mudah terpengaruh hari Minggu ya. Seperti itu ya. Kekurangannya adalah mudah terpengaruh. Oke. Kondes akan tebar kartunya. Apa yang dia rahasiakan darimu? Ada menunggu dengan penuh kesabaran, yaitu sebuah kesulitan finansial ya. Di sini ada yang namanya fase baru ya. Apa yang dia inginkan tidak selalu tercapai, itu yang ada di pikiran dia ya. Tentang masalah perekonomian yang dia tutupin itu ya, dia tuh selalu mengalami sebuah kesulitan, bekerja keras tetapi tidak pernah menghasilkan yang sesuai dengan dia yang inginkan ya. Dan dia tuh seorang pemimpi, seseorang yang penghayal gitu ya, menghayal seperti apa ya, tindakannya tuh seperti seseorang yang kaya padahal tidak kaya kayak gitu. Dia tuh pintar menyembunyikan kenyataan seperti itu, pintar menyembunyikan sebuah kenyataan tentang keadaan dia atau tentang kondisi dia seperti itu yang dia rahasiakan. Tetapi dia apa ya, fase baru itu selalu diusahakan gitu loh, bekerja keras tapi hanya sebatas mimpi aja, nggak pernah berhasil, selalu mengalami sebuah kegagalan ya. Apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan tidak selalu terjadi dan tidak terlalu terpenuhi. Itu diantaranya tuh karena kesulitan finansial. Pokok masalahnya yang dia rahasiakan adalah kesulitan finansial ya. Jadi seseorang ini kayak apa ya namanya, bertolak belakang dengan penampilan dia gitu loh, antara finansial atau tentang kehidupan sosial dia, kehidupan kenyataannya tuh beda dengan penampilan dia gitu. Gimana sih ya, seseorang yang berpenampilan wah tapi ternyata di belakang tidak gitu, karena atau seseorang yang senang berpenampilan wah tetapi sebetulnya tidak seperti itu kenyataannya gitu. Karena di sini sebetulnya dia itu mengalami sebuah kesulitan finansial, keterpurukan finansial, dan itu terjadi terus menerus fase demi fase ya, sehingga dia seseorang yang terobsesi menjadi orang kaya tetapi tidak.
Jadi gimana pas ketemu dengan kamu gitu atau dipertemukan tuh seperti menarik, memikat gitu. Ya memang iya penampilan oke, ya sarananya oke, cara berbicaranya juga oke, tetapi sebetulnya itu bukan modus ya, memang itu penampilan dia seperti itu, tetapi dia sangat merahasiakan tentang di balik itu semua gitu, paham ya, paham. Kalau orang Jawa ngomong iki etok-etok sugih padahal orang sugih gitu, penampilan kayak orang kaya tapi sebetulnya enggak gitu. Apa dibilang ya itu berbeda sekali antara penampilan dengan kenyataannya gitu. Karena sosok ini memang suka mempercantik diri atau suka mempertampan diri gitu, mempercakap diri, tapi sebetulnya itu nggak ada apa-apa di situ gitu loh. Dia sering kesulitan finansial gitu, dan dia sudah berusaha tapi seperti pemimpi tidak pernah mendapatkan hasil atau tidak pernah menghasilkan sesuai yang dia inginkan ya. Oke. Dia bekerja keras ya, dia bekerja keras tetapi tetap saja tidak bisa, tetap putus asa, tetap gelisah, tetap ya, tapi dia happy di penampilannya, dia happy ya. Dia sudah punya rumah tangga ya sebetulnya ya, dia bertanggung jawab dengan rumah tangga ya, seperti itu. Dia mungkin ini single parent, tapi di sini juga ada sudah pernikahan ya, pernah mengalami pernikahan atau menjalani pernikahan, tetapi ada yang memang cuma sebatas pisah ranjang atau cerai talak agama gitu, tapi ada juga yang masih bertanggung jawab dengan keluarganya. Dan penampilan sosok ini memang meyakinkan seperti seseorang yang memang ya di status sosial menengah ke atas gitu, tapi sebetulnya tidak gitu. Itu yang dia rahasiakan tentang keterpurukan perekonomian dia, itu yang tidak sesuai dengan penampilan dia sehari-hari ya, atau cara gaya bicaranya tuh seperti gaya bicaranya orang yang oke, tetapi padahal sebetulnya tidak. Itu yang dia rahasiakan, tapi sebetulnya itu nggak masalah sih, namanya cinta ya cinta aja ya, apapun yang terjadi ya cinta aja gitu. Tetapi itu yang kalau kamu pertanyakan apa yang dia rahasiakan ya, sebagian kalian berdialog dengan seseorang yang sudah mempunyai pasangan ya, ada juga yang sebagian udah pisah ranjang tetapi masih bertanggung jawab terhadap rumah tangganya itu dengan masa lalunya itu, dan dia terlihatnya tuh happy, perlente gitu, tetapi sebetulnya dia adalah seorang pemimpi ya, seorang yang bukan berhalu ya, memang dia suka berpenampilan wah gitu, suka berpenampilan meyakinkan gitu, tetapi sebetulnya ekonominya tidak meyakinkan, itu ya. Ya nggak jangan heran misalkan ya, ini ada sebagian yang kalau jalan gitu kamu yang traktir ya, bukan dia yang traktir. Awal-awal mungkin dia sesekali 2 kali dia traktir, atau awal-awal sesekali dia menawarkan, tapi sebetulnya kamu yang diharapkan untuk menraktir atau bayarin gitu kan, terpurukan ekonomi seperti itu ya. Dia tidak ada finansi, dia sudah bekerja keras, sudah berasa keras, tapi tetap aja keterpurukan yang membuat dia gelisah seperti itu, karena pekerjaannya tidak sesuai dengan yang dia tunggu, dia menunggu hasil dari pekerja kerasnya itu, tapi tetap terpuruk. Itu yang dia rahasiakan ya. Jadi kalau sahabat ya, kalau udah cinta sih enggak mau bagaimana lagi ya, tapi yang pasti ini untuk pencerahan, untuk pengetahuan, untuk antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Kalau sahabat ada di ranah 4 ya, Konde sarankan untuk pertimbangkan kembali ya. Seorang pria yang mengandalkan perempuannya ya, misalkan jalan aja kamu yang biaya ini tuh, mending kalau Kondes ya udah mundur aja satu persatu, mundur gitu. Tapi ya kalau mau sedekah sih nggak apa-apa ya kan, seperti itu yang ada di file 4 ya. Semoga kalian semua tidak mengalaminya. Kalau kalian mengalaminya, tolong dipertimbangkan kembali ya. Jangan karena bucin kalian lupa ya bahwa segala sesuatu itu ada batasannya, seperti itu ya. Oke. File 4
Semoga bisa bermanfaat ya, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu hidup itu butuh hiburan, hidup itu butuh antisipasi, hidup itu butuh motivasi, hidup itu butuh pembelajaran ya. Ambil yang baik, yang kurang baik diperbaiki ya. Ada kesalahan adalah milik Kodes Mendes tentang hati dan jiwa, ada kebenaran, ada mutlak milik Sang Maha Sempurna. Tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, tetap bermohon pada Yang Maha Kuasa ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.